Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membuat podcast dengan judul atau tema anak muda banget ini, yaitu pemimpin menurut Gen Z. Soalnya kami ini termasuk dari Gen Z ya. Mudah banget. Iya. Oke. Kita perkenalkan diri masing-masing dulu ya. Iya, boleh. Oke. Dari siapa? Saya dong. Saya Yaditya Lanote. Dan saya Febrian Chandra. Dan saya Rangga Ahmad Farizi. Ya, kami akan berdiskusi tentang apa itu pemimpin. Oke, langsung aja. Kalau dengar kata pemimpin kan itu pada saat kecil mungkin kita menganggap pemimpin itu yang galak, suka marah-marah ya. Tapi berhubung udah gede sekarang ini, Ngerti ya? ya betul. Oke, menurut Mas Febrian itu pemimpin itu seperti apa? Nah, kalau menurut saya, pemimpin menurut Gen Z itu kita itu seperti memimpin kayak kelompok gitu. Kalau bisa dalam keluarga. Nah, kalau pemimpin itu kebanyakan orang itu masih yang selalu bisa ngatur-ngatur gitulah dan nggak galak gitu. Nah, kalau menurut rekan saya gimana? Kalau menurut saya, pemimpin itu orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola kelompok atau sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi dia menggiring sebuah tempat atau orang, sekelompok orang untuk mendapatkan sebuah hasil yang diinginkan. Nah, itulah sifat tanggung jawab dari seorang pemimpin. Oke, itu pemimpin menurut saya pribadi. Menurut Mas Rangga, kira-kira pemimpin itu seperti apa, Mas? Nah, kan kita bisa ambil dari teman saya yang tadi Ya. yang bahas keluarga gitu. Kita bisa ambil contohnya dari ayah aja. Dari ayah kan kita bisa belajar tuh untuk mengatur kekeluargaan, keuangan. Karena di masa depan tuh sangat penting berarti pemimpin itu. Pemimpin itu yang berarti kita sama-sama ini memiliki satu benang merah, itu pemimpin itu tanggung jawab ya. Iya, betul banget. Nah, untuk Gen Z yang sekarang itu lebih respect gitu Mas ya, sama pemimpin yang turun langsung. Misalnya kayak organisasi di kampus gitu Mas. Nah, itu kan kalau di tekanan akademik dan sosial itu kan nyata pemimpin yang tangguh dan gentleman tuh seperti gitu Mas. Oke, sekarang kita lanjut di siapa tokoh pemimpin hebat yang kalian kagumi atau kalian kenali gitu. Menurut Mas Febrian siapa kira-kira? Nah, kalau menurut saya itu bisa dari Nelson Mandela. Nah, karena dia itu kan di penjara selama 27 tahun dan dia itu mempunyai dendam pribadi. Nah, dia itu tetap memperjuangkan keadilan gitu dan persatuan. Nah, dia itu ada Aku tahu ceritanya itu, Mas. Itu ceritanya Iya. itu dia ditangkap karena salah tuduhan, terus setelah 27 tahun di penjara dia dibebaskan, terbukti nggak bersalah. Setelah keluar itu dia jadi pemimpin kayaknya. Terus dia kan semenjak di penjara itu polisi itu sering kayak nindas dia gitu. Tapi pada saat dia jadi pemimpin yang lebih tinggi dari polisi itu minta ampun, kayak dia takut diapa-apain sama Nelson Mandela. Tapi baiknya Nelson Mandela itu Respect gitu ya? dia kayak memaafkan gitu. Jadi itu pemimpin yang Iya. Oke, sekarang kita lanjut di Mas Rangga. Pemimpin yang Mas kagumi siapa? Menurut saya sih Jenderal Sudirman ya. Oh, bagus banget. Kan dia sangat pintar sekali mengatur strategi dalam peperangan gitu. Betul. Buat meskipun yang ceritanya itu dia keadaan sakit, Ya, wah, dia masih bisa mengatur gitu. satu sama Pemimpin membantu. Iya. Oh ya. Kalau saya sendiri ya, pemimpin yang hebat itu Umar bin Khattab sih. Oh. Semenjak kematian Iya. Nabi Muhammad itu dia mengambil alih. Itu menurut saya sangat tanggung jawabnya itu Besar sekali. besar sekali. Jadi
ada momen ketika Nabi Muhammad itu sudah wafat, terus Umar bin Khattab itu mengambil alih semua kepemimpinan. Terus suatu saat itu tengah malam atau siang hari itu, soalnya saya dapat cerita itu beda-beda gitu. Umar bin Khattab itu Umar bin Khattab itu dia jalan sendiri, terus dia mendengar suara tangisan bayi, suara tangisan anak-anak. Terus ketika dia mendatangi asal-usul suara tersebut, ternyata dia mendapati seorang ibu dan anak-anak 3 orang yang menangis. Dia terus bertanya kepada ibundanya, yang ibu dari anak-anak itu, kenapa kau biarkan anakmu menangis? Jadi ibu itu menjawab, mereka lapar, makanya mereka itu menangis. Terus habis itu pada saat dicek, ibu itu ternyata sedang memasak sebuah batu. Terus kenapa kau memasak sebuah batu? Tanya Umar bin Khattab. Terus si ibu itu bertanya, menjawab, ini agar supaya mereka bisa tidur dalam keadaan ibunya itu sedang berbohong kepada mereka. Masakan itu sudah hampir jadi. Nah, setelah mendengar itu Umar bin Khattab terus kaget. Langsung ia berlari ke suatu lumbung desa, mengambil sekumpulan makanan, terus berlari membawanya ke keluarga tersebut. Iya. Lalu dikasih. Lalu Umar bin Khattab memasakkan sebuah masakan, lalu anak-anak itu dibangunkan untuk makan, ya, biar mereka nggak kekosongan. Jadi itu pada saat saya baca kisah itu, ini pemimpin ya, itulah pemimpin, tanggung jawab itu. Walaupun bukan siapa-siapa ya. Betul, kayak pemimpin itu nggak pandang bulu. Entah musuh atau kawan gitu. Betul. Kalau Mas kira-kira ini ada suatu kisah nggak pemimpin? Enggak sih, kalau saya itu pemimpin menurut saya itu yang tangguh ya, kayak Umar bin Khattab tadi. Dia itu kayak tanggung jawabnya itu kan besar sih Mas. Dan dia itu menghadapi tantangannya dan juga mentalnya itu sangat kuat Mas. Jadi gitu. Yeah. Oke, itu ringkasan cerita kita tentang pemimpinan ya. Ada saran nggak Mas untuk kayak anak-anak di luar sana yang Gen Z yang mungkin masih belum memiliki skill kepemimpinan? Ya kalau ada niatan jadi pemimpin sih, kalau bisa jangan takut ya untuk memberanikan diri buat jadi pemimpin gitu. Tuh. Iya. Jangan takut. Kalau Mas Febrian, Kalau menurut saya sih mendingan kita banyak-banyak belajar gitu ya. Kalau soal pemimpinan itu kan buat masa depan, buat keluarga itu sangat butuh banget ya. Kalau kita kan laki-laki gitu kan ya, kita akan butuh pemimpin buat keluarga kita nanti. kita jadi ayah ya, Iya. menjadi contoh yang baik. Jadi gitu, kita harus kayak berani gitu dan jangan takut, dan kita harus punya ada sifat kepemimpinan itulah, karena itu sangat penting banget buat kita masa depan besok, itu sangat penting sekali. Oke. Jadi itu kepemimpinan menurut kita masing-masing. Mau kesimpulan nggak? Boleh sih Mas. Kesimpulan mau ya? Boleh. Oke. Kesimpulan menurut Mas Febrian dulu. Kalau kesimpulan saya itu ya, kalau kepemimpinan menurut Gen Z seperti ini kan, kita itu harus membutuhkan sosok yang tidak hanya kuat dalam menghadapi tantangan, dan kita harus itu menghadapi secara mental. Oke. Menurut Mas Rangga gimana? Menurut saya kepemimpinan tuh sangat penting banget ya kan untuk masa depan. Jadi kalau bisa nggak perlu takut buat jadi pemimpin gitu. Harus hadapin
hal-hal yang menurut kalian takut banget gitu nantinya. Betul betul. Kalau menurut masnya ya? Kalau menurut saya skill pemimpin untuk anak-anak muda itu wah sangat diperlukan sih. Soalnya Mumpung masih muda ya. ya mumpung masih muda kan kita ini udah SMA gitu. Iya. Mungkin nanti di jenjang kedepannya mungkin tidak jauh dari jenjang kita saat ini mungkin kita akan jadi pemimpin. Amin. Tapi untuk anak-anak muda kan masih jauh, tapi Jauh, masih bisa dipelajari. masih bisa disiapkan gitu dari sekarang kan. Seperti itu sih. Jadi pesan saya kalau untuk anak-anak muda belajar skill pemimpin banyak di YouTube dijelaskan sama orang-orang terkenal mungkin sama jenderal-jenderal apa gitu kan. Ya, ambil dari kisah-kisah nyata. Iya, ambil kisah nyata gitu. Kayak Umar bin Khattab tadi saya sangat mengambil kesimpulan dari kepemimpinan dari dia. Oke, seperti itu sih. Oke, sekian podcast kami hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mungkin di sesi podcast berikutnya kami akan tampil lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Ditya Danote. Saya Rangga Ahmad Farezi. Saya Evan Chandra. Mengucapkan Terima kasih. terima kasih.